Tekanan terhadap FIFA terus meningkat setelah organisasi pendukung sepak bola Eropa, Football Supporters Europe, menyerukan agar penjualan tiket Piala Dunia 2026 dihentikan sementara. Harga tiket yang dinilai tak masuk akal membuat banyak penggemar tidak mampu datang ke stadion. Football Supporters Europe atau FSI menyebut harga tiket yang dialokasikan untuk asosiasi pendukung nasional melonjak hingga 5 kali lipat dibanding Piala Dunia 2022. Harga tiket final yang mencapai lebih dari $4.000 atau lebih dari 66 juta rupiah akan mematikan atmosfer pertandingan karena fans biasa tak lagi mampu masuk ke stadion. FSI menilai FIFA juga menciptakan pasar gelap legal karena memperbolehkan tiket dijual kembali tanpa batasan harga. Tiket $60 atau hampir 1 juta rupiah bisa melonjak hingga $2.000 atau lebih dari 33 juta rupiah. Oke, dari berita yang tadi gue spoiler, kalian pasti udah baca tentang FIFA itu ngasih harga tiket yang benar-benar fantastis atau mahal banget ya. Nah, gue tuh di sini bakal jelasin kalau FIFA itu ngerilis harga tiket dengan beberapa kategori, dan ada kategori yang lebih tinggi harganya dibanding VIP yang sebelumnya. Bahkan untuk final tuh bisa tembus sampai ratusan juta rupiah. Jadi di situ tuh FIFA pakai sistem harga yang dinamakan dynamic pricing. Jadi harga itu bisa naik tergantung seberapa banyak yang minat. Nah, yang menarik tuh walaupun yang banyak yang protes ya karena harganya terlalu mahal, tapi tiket itu tetap laku bahkan per tanggal 14 April ini udah habis aja loh padahal kan mahal banget ya menurut kita ya, hampir ratusan juta rupiah buat satu pertandingan doang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perilaku konsumen, berarti itu tuh kan mereka tuh membeli tidak selalu secara rasional. Nah, kalau kita kaitin ke perilaku konsumen, yang pertama itu ada yang namanya perceived value atau nilai yang dirasakan. Jadi walaupun mahal mereka tuh tetap beli karena mereka tuh ngerasa pengalaman yang berharga tuh, pengalaman beli nonton secara langsung sangat berharga, apalagi itu kan eventnya 4 tahunan ya, Piala Dunia kan 4 tahun sekali ya. Itu tuh menurut mereka tuh benar-benar berharga loh bagi mereka. Kayak gak apa-apa deh aku spend uang segini dengan uang yang sangat banyak, yang penting bisa ngerasain vibe-nya secara langsung. Nah gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya scarcity atau kelangkaan. Jadi tiketnya kan dijual secara terbatas ya, tapi yang minat untuk membeli itu kan banyak banget. Nah itu bikin orang tuh jadi takut kehabisan. Kayak misalnya ini kalau misalnya kehabisan, pasti tiketnya itu kan bakal melambung tinggi gitu kan harganya kan. Jadi orang tuh banyak yang beli secara langsung tanpa mikir panjang. Terus yang ketiga itu ada yang namanya yang tadi yang dynamic pricing. Itu yang ketiga ini yang bakal kita bahas. Jadi orang itu beli secara terburu-buru karena mereka tuh punya pikiran kayak gini nih. Kalau misalnya kita nggak beli sekarang, pasti nilainya nanti harganya suatu saat pasti bakal melambung tinggi kan. Apalagi jumlahnya terbatas. Nah itu tuh yang dinamakan dynamic pricing. Nah terus yang keempat tuh ada yang namanya faktor social influence atau pengaruh sosial. Jadi mereka tuh beli sesuatu bukan cuma karena butuh, tetapi mereka tuh bisa juga karena misalnya dia tuh melihat media sosial atau karena pengen dianggap keren gitu. Nonton Piala Dunia secara langsung kan tuh punya nilai prestis yang cukup tinggi ya. Bisa jadi ada unsur gengsi juga tuh di situ. Nah, terus ada juga yang namanya cognitive dissonance. Nah, itu tuh kondisi di mana setelah beli orang tuh perasaannya tuh jadi kayak campur aduk gitu loh. Di satu sisi dia tuh seneng karena dia tuh dapetin tiketnya kan, apalagi tuh tiketnya tuh terbatas. Tapi di sisi lainnya tuh mereka tuh mikir kayak gini nih, kayak misalnya, tadi tuh kayaknya gue beli mahal banget deh. Nah kayak gitu. Tapi mereka tuh biasanya bakal nenangin diri dengan kata-kata kayak misalnya gini nih, ya udahlah nggak apa-apa ya. Apalagi ini kan seumur hidup sekali ya, belum tentu kita di next Piala Dunianya bakal bisa nonton pilun lagi. Nah biasanya tuh kayak gitu. Terus kalau menurutku ya, dari strategi FIFA ini juga sebenarnya pintar sih, karena mereka tuh bikin segmentasi pasar cukup beragam, dari yang tiketnya relatif murah sampai yang harganya tuh bener-bener mahal gitu. Terus artinya tuh kayak mereka tuh nyasar semua konsumen dari yang biasa sampai yang punya uang tuh nggak berseri lagi tuh uangnya tuh. Terus kalau misalnya
dari pendapat gue pribadi, fenomena ini tuh nunjukin bahwa kalau misalnya konsumen itu nggak selalu logis, jadi banyak keputusan pembelian yang dipengaruhi sama emosi, terus keinginan, bahkan kadang pakai dia tuh mikirin gengsi doang. Nah jadi walaupun harga tinggi, kalau misalnya secara emosional itu udah kena ke orang yang bakal beli ini, mereka bakal tetap beli produk tersebut. Terus kalau misalnya dari gue ya mungkin kesimpulannya kasus Piala Dunia ini nunjukin kalau perilaku konsumen itu dipengaruhi banyak faktor, kayak mulai dari nilai yang dirasakan, terus tadi ada kelangkaan, terus ada tekanan, terus ada juga tadi kan faktor kayak gengsi gitu ya. Nah, situ tuh jadi contoh kalau misalnya di dunia pemasaran ini faktor psikologis tuh kuat banget pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, mungkin dari gue cuman segitu aja yang bisa gue bahas ya. Oke, thank you.